Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak materi pada hari ini dengan seksama. Materi pada kali ini yaitu sepak bola. Oke, kita akan membahas tentang filosofi sepak bola Indonesia. Oke, apa itu sepak bola? Jawabannya begitu mudah, tapi beragam. Ada yang dengan sederhana mengatakan permainan 11 lawan 11 dengan satu bola. Lalu ada yang mengatakan sepak bola adalah permainan yang digemari banyak orang. Pihak lain menjabarkan sepak bola sebagai olahraga yang terdiri dari teknik, taktik, fisik, mental. Bahkan, Bill Shankly dengan garang mengatakan bahwa sepak bola adalah permainan yang lebih penting daripada soal hidup dan mati. Semua jawaban di atas tidaklah salah. Tetapi, untuk memulai mempelajari sepak bola, tentu dibutuhkan suatu jawaban yang objektif, faktual, dan universal. Bukan suatu jawaban yang subjektif, opini, dan lokal. Artinya, jawaban yang berdasarkan fakta bukan pendapat, serta berlaku di segala tempat. Jawaban yang objektif mewakili sepak bola di segala level, usia, dan tempat. Dalam buku Football Theory, Jane Tambor menjelaskan bahwa sepak bola adalah permainan untuk mencari kemenangan, di mana menurut FIFA Law of the Game, kemenangan ditentukan dengan cara cetak gol lebih banyak daripada kebobolan. Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan cara untuk mencapai tujuan permainan tersebut. Ya, bagaimana cara bisa mencetak gol dan mencegah lawan cetak gol. Oke, kita lanjut yang pertama, yaitu bagaimana mencetak gol. Sesuai dengan FIFA Law of the Game, gol hanya bisa tercipta bila tim berhasil memasukkan bola ke gawang lawan. Artinya, tim harus menguasai bola untuk bisa mencetak gol. Tanpa bola, omong kosong tim bisa mencetak gol. Inilah momen pertama di dalam sepak bola yang sering disebut dengan menyerang. Yang kedua, bagaimana cara mencegah lawan mencetak gol? Satu-satunya cara adalah memaksa lawan tidak mampu memasukkan bola ke gawang kita. Artinya, tim harus berusaha merebut bola agar lawan tidak dapat mencetak gol. Sama juga tanpa bola, lawan takkan bisa mencetak gol. Inilah momen kedua di dalam sepak bola yang sering disebut dengan bertahan. Sepanjang permainan berlangsung, akan selalu terjadi perpindahan momen dari menyerang ke bertahan atau bertahan ke menyerang. Perpindahan momen ini ditandai dengan transisi, di mana penanda di dalam permainan adalah merebut bola atau transisi positif, dan yang kedua yaitu kehilangan bola atau transisi negatif. Transisi ibarat bel sekolah berbunyi sebagai penanda perpindahan momen dari satu pelajaran ke pelajaran lainnya. Pada permainan sepak bola, momen menyerang dibagi lagi ke dalam dua fase. Yang pertama yaitu fase membangun serangan atau build up. Tujuan dari bangun serangan adalah untuk memprogresi bola ke depan untuk menciptakan peluang mencetak gol. Untuk itu, indikator kesuksesan bangun serangan dideskripsikan dalam 3 kategori. Yang pertama, bangunan serangan berujung pada penciptaan peluang sama dengan sukses. Dan yang kedua, bangunan serangan berujung hanya pada
penguasaan bola sama dengan netral. Yang ketiga, bangunan serangan berujung pada kehilangan bola sama dengan gagal. Oke, untuk yang kedua yaitu fase menyelesaikan serangan atau goal scoring. Tujuan dari goal scoring adalah mengkonversi peluang menjadi gol. Indikator penilaian fase selesaikan serangan juga dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, menyelesaikan serangan berujung pada gol sama dengan sukses. Yang kedua, menyelesaikan serangan berujung pada penguasaan bola kembali sama dengan netral. Yang ketiga, menyelesaikan serangan berujung pada kehilangan bola sama dengan gagal. Momen berikutnya adalah bertahan. Adapun tujuan dari momen bertahan adalah mencegah lawan mencetak gol. Untuk momen bertahan juga dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase mengganggu lawan, bangun serangan. Tujuan dari gangguan ini tentu saja adalah untuk mencegah lawan lakukan progresi dan menciptakan peluang. Untuk itu, indikator penilaian fase ganggu lawan bangun serangan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, gangguan pada lawan bangun serangan berujung pada rebut bola sama dengan sukses. Gangguan pada lawan bangun serangan berujung lawan hanya kuasai bola sama dengan netral. Gangguan pada lawan bangun serangan berujung lawan dapat progresi dan ciptakan peluang sama dengan gagal. Oke, untuk yang fase yang kedua yaitu fase mencegah lawan selesaikan serangan. Pada fase ini, tim telah gagal mengganggu lawan bangun serangan, sehingga tim harus mencegah lawan selesaikan serangan. Dalam hal ini, tujuan fase ini adalah menetralisir peluang lawan, misal dengan blok, tackling, atau tangkap, tip, atau kiper. Indikator penilaian fase cegah lawan selesaikan serangan dibagi juga menjadi 3 kategori. Yang pertama, cegah lawan selesaikan serangan berujung pada rebut bola sama dengan sukses. Cegah lawan selesaikan serangan berujung pada lawan kembali kuasai bola sama dengan netral. Cegah lawan selesaikan serangan berujung pada lawan cetak gol sama dengan gagal. Oke, kita melangkah ke selanjutnya. Apa itu Villanesia? Villanesia atau filosofi sepak bola Indonesia adalah sebuah filosofi yang akan menjadi fondasi dan karakter sepak bola Indonesia, baik untuk pembinaan usia dini sampai profesional dari segi individu maupun tim. Filosofi ini menjadi salah satu perhatian khusus kepengurusan PSSI periode 2016 sampai 2020. Di bawah komando Direktur Teknik PSSI dan Nurwindo, langkah awal pembentukan filosofi ini dilakukan sejak awal tahun 2017, di mana gaya sepak bola khas Indonesia ini sudah menjalani studi, praktek lapangan, diskusi panel, dan seminar dengan seluruh pelatih Liga 1, praktisi olahraga, dan personil teknis lainnya. Filosofi ini akan memberikan panduan dalam hal lingkup sepak bola seperti penjenjangan latihan berdasarkan usia, pengembangan teknik pemain, dan ciri-ciri bermain di lapangan. Perlu dicatat bahwa kurikulum pembinaan sepak bola Indonesia ini bukan untuk menyeragamkan taktik setiap klub, namun ini akan menjadi ciri pemain Indonesia di pentas internasional. Oke, kita lanjut. 1433 sebagai formasi belajar. Filosofi sepak bola Indonesia bisa diwujudkan dengan berbagai varian formasi bermain. Sebenarnya dengan formasi apapun, permainan proaktif dalam menyerang, bertahan, dan transisi dapat diwujudkan.
Hanya saja pada proses belajar dibutuhkan suatu formasi bermain yang standar dan seragam. Ini dilakukan untuk memudahkan proses belajar bagi pemain muda. PSSI memilih formasi bermain 1-4-3-3 sebagai formasi belajar untuk mewujudkan filosofi sepak bola Indonesia. Pilihan yang subjektif PSSI ini didasari pemikiran bahwa 1-4-3-3 adalah formasi bermain termudah untuk pemain muda belajar. Oke, mengapa 1-4-3-3? Yang pertama, formasi 1-4-3-3 menyajikan 3 lini, yaitu belakang, tengah, depan, dengan penyebaran jumlah pemain merata. Logika sederhana mengatakan bila 10 pemain di luar kiper dibagi menjadi 3 lini, maka pada setiap lini akan diisi oleh 3 orang. Satu pemain tersisa kemudian ditempatkan di belakang sehingga tercipta formasi 1-4-3-3. Yang kedua, secara natural, posisi berdiri 11 pemain di lapangan banyak menciptakan segitiga atau triangle dan ketupat atau diamond. Kondisi ideal ini bahkan bisa dicapai tanpa pemain harus melakukan banyak pergerakan. Ini merupakan kondisi ideal yang memberikan efek positif untuk pemain. Setiap pemain dengan bola akan memiliki banyak opsi passing, minimal 4-5 opsi. Situasi yang bukan hanya memudahkan tim menguasai bola, tetapi bermain menguasai bola progresif berorientasi ke depan. Struktur posisi natural 1-4-3-3 juga memudahkan tim untuk melakukan pressing sejak lawan membangun serangan dari bawah. Oke, di samping itu adalah gambar ilustrasi diamond shape dalam 1-4-3-3. Yang ketiga, formasi 1-4-3-3 dalam format permainan 11 lawan 11 juga secara terstruktur dapat disederhanakan menjadi formasi 1-3-3 pada format pemain 7 lawan 7, di mana format pemain 7 lawan 7 amat baik untuk pemain usia 10-13 tahun belajar sepak bola. Kemudian dari format 7 lawan 7, pemain makin disederhanakan ke format 4 lawan 4 dengan formasi 1-2-1. Di mana format 4 lawan 4 adalah pemain terbaik untuk pemain usia 9 tahun ke bawah. Pada akhirnya, saat pemain sejak kecil katakanlah usia 8 tahun belajar sepak bola, ia akan mendapatkan pelatihan yang metodis, terstruktur, dan sistematis. Pemain sedikit demi sedikit mulai belajar sepak bola dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, yaitu yang paling sederhana 4 lawan 4 dan yang paling kompleks 11 lawan 11. Oke, selanjutnya nomor posisi dalam formasi 1-4-3-3 ala Indonesia. Maksud nomor posisi adalah semacam kode yang disepakati bersama sesuai dengan posisi bermain pemain. Dalam hal ini, penomoran posisi yang dipilih PSSI untuk formasi 1-4-3-3 ala Indonesia adalah seperti yang tertera pada gambar di samping ini. Kesepakatan tentang keseragaman sistem penomoran ini kelihatannya sepele, tapi punya dampak dahsyat buat praktisi sepak bola di Eropa misalnya. Sistem penomoran ini telah menjadi bahasa yang dimengerti semua orang. Di ruang ganti, pelatih dan pemain terbiasa berdiskusi dengan nomor ini. Contohnya, hati-hati dengan nomor 7 dan nomor 11 lawan. Mereka sering masuk ke dalam. Atau, saya mau kamu, nomor 9, turun untuk pressing nomor 6 lawan.
adalah bahasa sehari-hari yang tak asing lagi. Selanjutnya, cara menyerang 1433 ala Indonesia. Filosofi sepak bola Indonesia menginginkan penguasaan bola konstruktif dari lini ke lini secara progresif berorientasi ke gawang lawan. Untuk itu, saat tim memulai serangan dari tendangan gawang kiper, maka tim segera melakukan speeding out atau menyebar menggunakan panjang dan lebar lapangan. Dari formasi dasar 1433 membentuk formasi menyerang 1-2-3-2-3. Pada kondisi misal lawan menggunakan 1433, maka di bawah tercipta situasi 4 plus penjaga gawang melawan 3. Pemain nomor 3 dan 4 melebar dan turun ke kedalaman, lalu pemain nomor 2 dan 5 naik tinggi ke depan. Posisi 4 pemain belakang seperti ini penting agar tim bisa membangun serangan konstruktif dari lini bawah. Naiknya pemain nomor 2 dan 5 tinggi ke depan memberi dilema bagi nomor 7 dan 11. Jika kedua sayap lawan tidak turun, maka berarti di tengah tim kita akan tercipta situasi 5, pemain 2, 5, 6, 8, 10 melawan 3, 6, 8, 10 lawan. Kiper bisa memainkan bola ke nomor 2 dan 5 kita yang tak terjaga atau ke gelandang tengah yang free. Sebaliknya, jika nomor 7 dan 11 lawan ikut turun untuk menjaga nomor 2 dan 5, memang situasi di lini tengah tetap 5 lawan 5. Akan tetapi di bawah berarti ada ruang besar untuk kiper nomor 3 dan 4 melawan nomor 9 lawan, atau situasi 3 lawan 1. Pada kedua situasi ini, kiper memiliki banyak pilihan untuk progresi ke depan. Inilah contoh cara membangun serangan secara konstruktif dari bawah lini ke lini. Oke, selanjutnya cara bertahan 1433 ala Indonesia. Pada saat tim tidak menguasai bola, filosofi sepak bola Indonesia menegaskan bahwa tim harus secara proaktif untuk secepat mungkin merebut bola dengan smart zone pressing. Tinggi rendahnya pressing sangat situasional, tergantung seberapa menguntungkan pressing untuk cepat rebut bola. Tim harus mengecil dengan jarak vertikal dan horizontal agar pemain saling berdekatan satu sama lain. Jarak vertikal dekat bertujuan untuk mempersempit ruang antar lini, sedangkan jarak horizontal dekat bertujuan untuk mencegah lawan passing ke depan. Formasi yang disarankan adalah transformasi dari 1433 menjadi 14141. Di dalam formasi tersebut, tim bergerak ke segala arah dengan pertahankan jarak dekat satu sama lain berorientasi pada bola. Gerakan pressing nomor 9 ini merangsang pemain nomor 3 untuk passing melebar ke nomor 2. Bila ini yang terjadi, maka tim akan lebih mudah untuk menjebak lawan di pinggir. Disinilah pressing bermula. Permainan di pinggir lebih mudah diantisipasi dan terprediksi sebab garis pinggir adalah kawan tim kita. Saat semua pemain mengecil mengarah ke bola di pinggir, maka lawan akan tertekan, buat kesalahan dan kehilangan bola. Pada saat lawan mulai bangun serangan dari bawah, nomor 7, 9, 11 tim kita harus menjaga jarak tetap dekat dengan timing yang tepat. Saat nomor 3 atau 4 menguasai bola, nomor 9 harus melakukan pressing dengan lari melingkar. Tujuannya, lari melingkar ini agar lawan nomor 3, misalnya, tidak dapat lakukan passing ke nomor 1 atau 4. Proses ini disebut disturbing. Oke, untuk selanjutnya yaitu penyederhanaan dari 11 lawan 11 ke 7 lawan 7 ke 4 lawan 4. Pada prakteknya,
Filosofi sepak bola Indonesia dengan formasi belajar 1-4-3-3 tidak bisa langsung dipelajari oleh pemain usia muda. Format 11 orang bermain bersama terlalu kompleks untuk langsung dipelajari. Di samping itu, dengan format 11 orang bermain melawan 11 orang, maka aksi dengan bola yang dilakukan amatlah minim. Sungguh situasi permainan yang tidak kondusif untuk pemain belajar. Untuk itu, format 11 lawan 11 pun disederhanakan menjadi format 7 lawan 7 untuk pemain usia 10 sampai 13 tahun untuk belajar. Mengapa 7 lawan 7? Sebab dengan format 7 lawan 7, pemain secara otomatis menciptakan segitiga dan ketupat tanpa harus banyak bergerak. Formasi menyerang 7 lawan 7. Formasi yang digunakan saat menyerang adalah 1-2-1-2-1. Formasi ini tanpa disadari adalah berbentuk dua ketupat atau double diamond. Dengan bentuk dua ketupat, tim tetap mudah belajar menguasai bola secara proaktif, konstruktif, dan progresif ke depan untuk cetak gol. Selalu terdapat pemain yang menjaga panjang dan lebar lapangan, sehingga lapangan menjadi besar saat tim kuasai bola. Formasi 4 lawan 4. Pada kasus pemain muda pemula, format 7 lawan 7 pun masih terlalu rumit untuk dipelajari. Jumlah aksi yang bersentuhan dengan bola pun belum cukup banyak. Untuk itu, format 7 lawan 7 perlu disederhanakan menjadi format 4 lawan 4. Alasan format 4 lawan 4 dipilih adalah karena masih menyajikan bentuk satu ketupat atau diamond dengan format 1-2-1. 4 lawan 4 adalah bentuk permainan terkecil yang merupakan replikasi dari 11 lawan 11. Sekian materi dari Bapak. Jangan lupa tingkatkan terus kualitas hidup kalian. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.